Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, wabil khusus Mas Saiful, Sobat Endang, Pak Ketua Reoni, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kekuatan dari Allah. Mudah-mudahan ini semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma salawat sering salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita juga disebut umatnya dan syafaatnya. Jamaah Shahibul Bait rahimakumullah. Jadi tentu ketika kita bicara mengenai reuni ini, kita ingat pada ayat Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini garis besarnya jelas sekali mengenai ayat ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah Qur'annya seperti itu. Kan gitu. Disuruh apa? Untuk berpegang teguh terhadap tali silaturahim Allah, yaitu agama Allah. Jadi semua masalah apapun ketika dikembalikan kepada agama Allah yang kita adalah agama Islam, insya Allah semua akan terselesaikan. Wala tafarraqu, dan janganlah bercerai-berai. Ini susah ini. Ini susah Allah bercerai-berai. Harusnya bagaimana? Harusnya adalah wasyawirhum fil amr, bermusyawarah terhadap segala sesuatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu setelah itu apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah keluarga kita masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita itu putus antara satu dengan yang lain, kakaknya dengan adiknya, dengan saudara yang lain dengan saudara yang lain, serasa tidak komplit. Benar? Tentunya kita satukan kembali dengan mengadakan kegiatan seperti ini, silaturahim, berkumpul bersama-sama. Tujuannya selain litigoi mardotillah, mengharap ridho Allah, tentu bisa merekatkan kembali keluarga sehingga sampai akhir zaman. Pak, Bu, besok ketika berjalan menuju surga itu tidak sendiri-sendiri, tapi apa? Dengan berjamaah. Jadi ketika di antara salah satu amal kita itu ada yang kurang, diadakan kegiatan seperti ini, diadakan pengajian, maka hari itu Allah memberikan rahmat kepada keluarga tersebut sehingga nantinya akan dilakukan oleh Allah sebagai keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Enak nama badan. Tapi satu hal diperhatikan, kita itu punya ayat, ati Allah
wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Yo taat maring Gusti Allah, melaksanakan sholat, taat kepada Rasul, mengikuti ajarannya, dan wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara salah satu kalian. Hari ini kita masih dilanda dengan COVID-19, tentunya kita juga harus mengikuti konsep yang diberikan oleh pemerintah, yang sehingga itu bukan hal-hal yang dilarang di dalam agama. Di antara salah satu yaitu saling menjaga, saling menggunakan, dan itu nih protokol kesehatan. Jamaah shayibul rahimakumullah. Selain itu yang perlu kita perhatikan bahwa selain dari berkeluarga, yaitu menjaga keluarga itu sendiri, termasuk anak, cucu atau keturunan kita semua. Dengan cara apa? Keluarga kita masing-masing dengan cara apa? Ini kan pun kelompok nih, bareng-bareng nih, dari mbah ke anak-anak ke putu jaga dan seterusnya, sehingga kita punya tugas penting, yaitu selalu menjaga keluarga kita secara masing-masing di rumah masing-masing. Caranya seperti apa? Caranya auladukum ala thalathati khisalin. Jagalah anakmu dengan 3 konsep khisalin. Yang pertama, hubun nabiyukah, senang kepada nabinya. Jangan sampai kepada atlet hafal dengan nabinya itu tidak hafal. Ini kan bahaya nih. Ini bahaya. Bagaimana kita akan menjaga keluarga kita ketika kita ini memang betul tidak paham dengan nabinya? Dengan cara apa ya? Kalaupun kita tidak mampu untuk memberikan, maka diberikanlah pendidikan agama yang sehingga anak itu bisa paham, bisa ngerti apa dan bagaimana ya Nabi kita dalam mengajarkan dalam konsep Islamnya. Yang kedua, wa hubbu ali, dan suka demen kepada keluarga Nabi. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu wa qiraatil Quran, dan selalu membaca Al-Quran di rumah masing-masing. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran, ya, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Habis maghrib kita usahakan baca walau ayatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu kita baca. Rumah kita bacakan ayat-ayat Allah, yaitu bacaan Al-Quran. Sehingga apa? Rumah kita itu dihiasi dengan bacaan-bacaan ayat Allah. Insya Allah berkah, insya Allah. Di antara salah satu kegiatan ini diadakan pengajian agama, maka rumah ini akan menjadi rumah yang tenang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu singkat, yang terakhir perlunya kita sampaikan ada ayat. Ini untuk kita masing-masing keluarganya kita. Idza mata benu adama in qata min salasa. Ketika nanti kita telah tiada, mbae pun bener itu nggih. Mbae pun bener itu. Niki ben anak, cucu, buyut dan seterusnya. Maka ketika kita meninggal dunia, maka terputuslah 3 amal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kita ini tidak bisa terlepas dari itu semua, termasuk rezeki kita ketika sudah sampai saat nisabnya. Rezeki kita dalam berdagang sudah sampai, ya, hewan kita, tanaman kita sudah sampai sana, kita wajib mengeluarkan zakat. Selebih itu apa? Ya kita mengeluarkan yang namanya sedekah. Semampu kita, apapun kita mampunya. Dengan harta kita melihat pakai harta, dengan tenaga kita. Minimal kita itu bersedekah dengan diri kita sendiri, selalu berzikir kepada Allah. Wafifatani al-lisan, sakinatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jamaah sayyidul rahimakumullah. Yang kedua, setelah sedekah jariyah aw ilmin muntafa'un bih,
ilmu ingkang manfaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedaya, ilmu ingkang manfaat niki kathah. Apapun yang bisa menyelamatkan kita, keluarga kita, termasuk ilmu agama, itu insya Allah ilmu yang bermanfaat. Monggo diajari anaknya, termasuk mengajari Al-Quran. Ini penting. Kenapa? Karena Quran itu adalah syafi'an yaumal kiamat di ashabi, akan memberikan syafaat besok dari kiamat bagi orang yang ahli membacanya. Dan kalau bacanya susah, tidak bisa lancar, tidak bisa cepat, bagaimana? Semampunya. Karena orang baca Quran itu ketika pandai, ma'amalikatil bararah. Ketika kita tidak mampu tapi berusaha untuk memperbaiki diri, selalu menulis Al-Quran, baca Al-Quran, maka mendapat 2 pahala. 1 pahala membacanya, yang 2 pahala karena susah di dalam membacanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir dari hadis itu adalah awaladin solihin yad'ulah. Anak yang solih, anak yang solihah, anak sing becik, anak sing apik, lanang wedok yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, sehingga tidak lupa terus sampai bersambung mendoakan Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Mendoakan habis sholat didoakan, acara didoakan, sampai ketika meninggal dunia masih didoakan. Selamat itu orang tuanya. Ketika anak-anaknya pada mendoakan semua, insya Allah. Maka penting, investasi yang paling utama itu adalah anak. Ketika anaknya sukses, anaknya solih-solihah, insya Allah orang tuanya akan muda di dalam kubur dan insya Allah bersurga bersama anak keluarga. Jamaah Syaiful Bait rahimakumullah, tentu ini waktu yang sudah lumayan siang, dan memang di sini juga kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Dari kegiatan itu yang terpenting 1, menjaga silaturahim. Yang kedua, saling mengingatkan. Yang ketiga, kita jaga bersama-sama. Qurannya bunyi, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Awal hingga akhir ada kesalahan, tentu itu dari pribadi saya, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kepada Syaiful Bait, para bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dalam penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya pada bapak-bapak, ibu semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang kita cari, rezeki yang halal dan thayyibah, yang berkah, yang banyak, yang manfaat. Bahkan bisa untuk keluarga kita, bisa turah. Ketika turah bisa untuk ziarah Makkah wal Madinah, dalam artian yang haji dan mabrur dan mabrur. Dan ketika kita kembali kepada Allah, semua terstatus husnul khotimah. Allah dihimniyah muliniyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.